Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfian SPDI, tempat tugas Madrasah Ibtidaiyah Nikmatul Ulum Waralawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak panitia pelaksana pelatihan jarak jauh mata pelajaran fikih MI tahun 2021, yaitu Bapak Syahrial, Ibu Ahla, dan Ibu Lili yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan PCJ tahun ini. Terima kasih juga kepada narasumber, yaitu Bapak Haji Abdul Hamid SAG MMMPD, yang telah memberikan ilmu wawasan khususnya mengenai materi fikih dalam pelatihan ini. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang berbagi ilmu tentang tugas-tugas yang sudah diberikan oleh narasumber. Saya hanya dapat mendoakan kepada kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum materi Bapak sampaikan, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak sekalian, setelah Bapak amati, alhamdulillah ternyata kalian hadir semua hari ini. Pada hari ini kita akan membahas materi tema, yaitu bab 1, makanan halal dan haram. Sedangkan subtema yaitu C, macam-macam makanan halal. Silahkan kalian siapkan buku pelajaran dan buku tulisnya pada halaman 8 sampai. Silahkan kalian amati gambar. Ada 4 gambar yang perlu kalian amati. Ada beberapa hewan. Ada juga buah-buahan dan sayur mayur. Ada juga makanan yang sudah siap saji. Ada juga orang yang mengerjakan atau memproses makanan tersebut. Ayo bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui makanan halal itu? Yang kedua, apa saja ciri-ciri makanan halal itu? Baiklah, Bapak bacakan dan simak baik-baik video ini. C, macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain, yang pertama, halal zatnya atau boleh dikatakan dengan halal lizatihi. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Dan yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Baiklah, kita jelaskan. Yang pertama, halal zatnya atau halal lizatihi. Makanan yang halal dilihat dari zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita diperintahkan memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu
lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ciri-ciri halal lizzati antara lain makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ada gambar hewan, yaitu binatang ternak. Ada sapi, ayam, bebek, dan kambing. Berikutnya ada sayur mayur, ini dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Telah dijelaskan atas kehalalan makanan tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Sejak dari kita lahir, yaitu menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi orang tua. Berikutnya, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Tidak kotor, tidak bernajis, dan tidak menjijikkan. Jadi, makanan itu harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan asalnya halal berubah menjadi haram. Seperti ayam itu dikatakan halal, tapi kalau memperolehnya dengan cara mencuri, maka ayam itu bisa dikatakan juga makanan haram. Berikutnya, buah mangga. Apabila kita mendapatkan dengan cara mencuri, maka dikatakan buah mangga itu juga dikatakan haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dan dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 188. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram. Misalnya, alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut, yaitu menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya, dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Demikian pembelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Pelajaran yang sudah Bapak sampaikan diharapkan diulang-ulang kembali. Pelajaran hari ini marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.